Jika kita mau mendengarkan nasihat untuk tekun baca Alkitab dan untuk melakukannya setiap hari, maka pasti hal itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab hal itu akan menolong kita untuk bisa berhasil dalam berelasi dengan baik. Bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan suami atau istri kita. Seperti diingatkan oleh lagu ini. Enyak babe bilang kita mesti ngedengerin baca firman Tuhan di Alkitab saben hari. Terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Enyak babe bilang kita mesti ngejalanin baca firman Tuhan di Alkitab saben hari. Terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke sorga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kata orang kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke sorga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya komunikasi bagi relasi suami istri, sehingga kita bisa samakan pentingnya komunikasi bagi suami istri itu dengan pentingnya oksigen di udara bagi hidup kita. Apa yang terjadi bila oksigen di udara berkurang sampai hilang? Oh, kita bukan hanya bisa merasa lemes, tapi kita juga akhirnya bisa mati. Begitu juga dengan komunikasi. Apa yang terjadi bila komunikasi di antara suami istri berkurang sampai hilang? Oh, relasi suami istri bukan hanya bisa melemah, tapi juga akhirnya bisa mati alias berakhir bercerai dalam kenyataannya. Jadi, komunikasi di antara suami istri itu bisa jadi tanda bahwa masih ada atau sudah tidak ada lagi relasi di antara keduanya. Biarpun buruk dan negatif seperti marah-marah misalnya. Bila masih ada komunikasi itu berarti masih ada relasi di antara suami istri. Tapi bila tidak ada komunikasi, sebab biar masih serumah, tidur udah nggak seranjang, nggak sekamar, suami keluar kamar, istri masuk kamar, istri keluar kamar, suami masuk kamar, omong di antara mereka cuma seperlunya, kalau nggak perlu nggak omong. Itu berarti relasi mereka sudah tidak ada lagi. Mereka sudah bercerai dalam kenyataan hidup sehari-hari. Lalu, bagaimana caranya agar kita membangun komunikasi sebagai suami istri? Sehingga relasi kita bukan hanya bisa tetap ada, tapi juga bisa makin lama makin kuat dan makin hangat. Ini cara berkomunikasi yang bisa kita lakukan sebagai suami istri. Cara pertama, berkomunikasilah lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yakobus 1 pasal 19 katakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Perkataan ini sangat cocok untuk dimulai di dalam rumah, bukan di luar rumah. Di luar rumah boleh saja ada lomba seni berbicara atau berpidato. Tapi di dalam rumah hanya boleh ada lomba seni mendengarkan. Sebab berbicara tanpa mendengarkan pasangan lebih dulu bisa buat kita lebih mudah untuk menyalahpahaminya, bahkan untuk menghakiminya. Hanya berbicara dengan mendengarkan pasangan terlebih dahulu
bisa buat kita sungguh-sungguh memahaminya dan tidak menghakiminya. Seorang ahli komunikasi pernah bercerita bahwa ia pernah secara khusus belajar mendengarkan orang lain berbicara di Amerika Serikat selama 1 tahun lamanya loh. Artinya, mendengarkan itu tidak pernah mudah. Perlu kerja keras untuk mau belajar, berusaha, sehingga akhirnya kita bisa mendengarkan. Dan setelah itu, baru kita boleh berbicara sesuai dengan apa yang sudah didengarkan. Tujuannya, supaya kesalahan dalam berbicara bisa dikurangin sampai sedemikian rupa. Kalau memang hal itu nggak bisa dihilangkan sama sekali. Contohnya, satu hari istri langsung omelin habis suaminya. Kenapa? Karena telat pulang ke rumah. Padahal mobil suaminya itu terjebak macet. Kebetulan lagi baterai HP-nya habis. Tapi istri sudah terlanjur menghakimi suaminya. Jadi ribut. Satu hari suami juga memotong curahan isi hati istrinya kepadanya. Udah, aku sudah tahu, udah cukup. Istri tanya, apa yang kamu mengerti? Ini bukan salah. Ternyata suami belum mengerti, malah salah mengerti isi hati istrinya. Karena nggak mendengar, motong-motong, sehingga terjadi keributan yang nggak perlu. Cara kedua, pedulikanlah hati pasangan lebih daripada pedulikan otaknya dalam berkomunikasi. Kenyataan membuktikanlah, manusia itu sama dengan hatinya lebih daripada sama dengan otaknya. Buktinya, bila suami istri berbeda pendapat atau berbeda paham sekalipun, sejauh hati mereka masih merasa dihargai, dihormati, dicinta, relasi mereka itu masih bisa baik-baik aja loh. Relasi mereka sama sekali tidak terganggu, apalagi rusak. Masih bisa merasa dekat satu sama lain. Tapi jangan sebaliknya. Sekalipun suami istri sama-sama pendapat dan pahamnya, tapi bila hati masing-masing sudah terluka, dikecewakan, dihianati, relasi mereka itu bisa sangat buruk, terganggu, rusak, merasa jauh satu sama lain, asing, bahkan bercerai satu sama lain. Jadi, biarpun otak merasa gak bisa terima, gak masuk akal soalnya, bila pasangan kita sudah katakan, hati saya kecewa ketika engkau ungkit-ungkit terus kesalahan saya pada masa lampau, ya, jangan didiskusin lagi. Segeralah minta maaf. Jangan pernah melakukannya lagi. Kalau pasangan kita sudah katakan, hati saya marah ketika engkau ceritakan kekurangan saya di depan banyak orang, ya jangan didebatin lagi. Segera aja minta maaf. Jangan pernah melakukannya lagi. Dengan demikian, pasangan kita bisa merasa hatinya kembali dihargai, dihormatin, diterima, dicinta, dan relasi pun bisa pulih dan dekat kembali, bahkan bisa lebih dekat lagi dari sebelum-sebelumnya. Cara ketiga, berkomunikasilah dengan pakai kata saya. Jangan dengan pakai kata engkau. Karena kenyataan diri kita lebih sama dengan hati daripada dengan otak, maka kita harus tolong pasangan kita untuk tahu diri kita dengan kasih tahu isi hati kita. Caranya, ya dengan berbuka hati kepada pasangan kita. Tapi dengan pakai kata saya. Jangan pakai kata engkau. Jangan katakan, engkau kan sudah mulai WA-WA dengan mantan kekasihmu kan? Engkau kok tega-teganya sih pilih reunian dengan teman-temanmu daripada pilih liburan bersama keluargamu? Tapi pakailah kata saya. Katakan, saya merasa sungguh tidak senang ketika jumpai di HP-mu, engkau kok mulai ber-WA-an dengan mantan kekasihmu dulu. Saya itu merasa sedih ketika engkau batalkan rencana liburan sekeluarga kita keluar kota, karena engkau paksakan diri mau ikut acara reuni dengan teman-temanmu. Dengan memaki dan menekankan kata saya, bukan kata engkau, kita sebenarnya hanya mau ungkapkan isi hati kita, tanpa mau salahkan apalagi sudutkan pasangan kita.
Kita hanya mau supaya Ia tahu apa isi hati kita. Nah, setelah tahu isi hati kita dan lebih kenali diri kita, kita bisa lebih berharap pasangan kita akan segera hentikan, tidak ulangi lagi apa yang telah ia lakukan. Kasih itu membangun, kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 1b. Artinya, kasih tidak merusak. Bila kita sungguh-sungguh mau saling mengasihi sebagai suami istri, kita juga harus mau terus membangun, memperbaiki, jangan merusak komunikasi kita satu sama lain. Semoga lewat komunikasi kita yang makin baik, kita juga bisa terus membangun relasi kita yang makin kuat, makin hangat, makin dipenuhi cinta setia, dan makin berbahagia. Amin. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan nasihat Rasul Paulus, mari kita bangun terus relasi kita sebagai suami istri. Dengan dahulukan mendengarkan pasangan daripada berbicara kepadanya. Dengan pedulikan perasaan pasangan lebih daripada pikirannya. Dan dengan mau ungkapkan perasaan kita kepada pasangan, pakai kata saya dan jangan pakai kata engkau. Bila kita mau lakukan ketiga cara berkomunikasi itu, saya yakin relasi kita akan terus terbangun. Makin hari, makin kuat, makin mesra, dan makin diberkati Tuhan dengan keselamatan dan kebahagiaan atas rumah tangga kita. Tuhan aye babe di sorge. Tuhan aye juru selamat. Tuhan aye penebus dosa, yang percaya diampuni dosanya, yang percaya kage binase. Tuhan aye babe di sorge. Tuhan aye juru selamat. Tuhan aye penebus dosa, yang percaya diampuni dosanya, yang percaya kage binase. Ayo kita semua orang yang percaya, pujilah Dia. Ayo kita semua orang yang percaya, bersuka cita. Ayo kita semua orang yang percaya, puji namanya. Ayo kita semua orang yang percaya, sembahlah Dia. Karena Dia kita diberkati, karena Dia kita diselamatkan, karena Dia kita diberkati, karena Dia kita diselamatkan.
Semoga Tuhan menolong kita bisa bertemu lagi dalam acara Kasur Online episode berikutnya. Sampai kita ketemu lagi ya.